COVID-19 yang diperkirakan berasal dari China, tepatnya daerah Wuhan. Disebut-sebut sebagai kota paling awal virus ini tersebar, dan akhirnya telah meluas secara global. Genap setahun kita hidup dalam pandemi. Berita mengenai musibah berseliweran. Belum lagi mendengar kalau ada tetangga atau kerabat ataupun keluarga kita yang terkena COVID-19. Kita jadi tambah parno akan adanya virus ini. Parno atau rasa takut yang berlebihan terhadap COVID-19 membuat kita menjadi lemah. Dan pada akhirnya tanggal 25 Januari 2021, Papa positif COVID-19. Lantas, bagaimana dengan kami? Begitu mengetahui Papa positif COVID-19, Mama memberitahu Pak RT terlebih dahulu. Karena sebagai warga yang baik, kita harus lapor ya guys. Begitupun dengan Papa. Memberi kabar ke kantor untuk izin tidak bisa bekerja sampai hasil tes PCR Papa dinyatakan negatif dari COVID-19. Ini adalah beberapa obat yang Papa minum. Azithromycin 500 mg, vitamin C Caviplex, dan berbagai macam merek vitamin C lainnya seperti Vitacimin 500 mg, juga UC 1000, dan obat herbal Yanhua. Karena Papa memilih untuk isoman, maka kita yang tinggal satu rumah dengan Papa dites juga. Pangeran Aljabar. Jabat. Maaf ya dek, maaf sayang. Udah, siap ibu. Maaf ya. Maaf ya. Halo, ini pinter. Udah. Pinter ya. Kamu duluan. Enggak, kamu aja yang duluan. Katanya kamu yang Enggak mau pertama. Emang rasanya apaan, Pak? Rasanya gimana, Ma? Kakak kita. Enggak. Ayo kakak kita. Kira-kira. Kakak. Dongak dulu, Kila. Nah, Gak dongak, Kila. Dongak kan. maaf ya. Dongak sedikit. Tahan ya, Kak. Maaf ya. Merem. Dan berdoa ya, jangan ditahan ya. Maaf ya. Jangan ditahan, misalnya. Cuma bisa berprasangka baik bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dimulai dari Abang Raja terlebih dahulu. Alhamdulillah, Abang Raja negatif dari COVID-19. Selanjutnya, Sakinah. Alhamdulillah, dia juga negatif dari COVID-19. Dan sekarang giliran aku. Sumpah deg-degan banget untuk ngeliat hasilnya saat itu. Karena aku gak berani lihat sendiri, akhirnya aku dibacain sama Mama. Dan hasilnya, aku positif COVID-19. Gak bisa dibohongin, perasaan aku saat itu benar-benar kacau. Air mataku pun jatuh tak bisa aku bendung. Ada Mama yang menguatkanku bahwasanya aku tak sendiri karena ada Papa dan Mama yang menemaniku. Ternyata Mama juga positif COVID-19. Tak bisa terbayang olehku, Mama yang selalu merawat kami terpapar COVID. Kasarnya, orang sakit ngerawat orang sakit.
Lantas, bagaimana dengan adikku yang baby? Dialah yang kami khawatirkan, karena usianya belum sampai 1 tahun. Dan backgroundnya dia pernah mengalami gagal nafas 2 kali. Di usianya yang belum genap 2 minggu kala itu. Dan ternyata hasilnya, alhamdulillahirrabbilalamin, dia negatif COVID-19. Dan singkat cerita, kami pun memilih isoman. Karena kami termasuk klaster keluarga. Saat kita terkena COVID, kala itu cuacanya tidak memungkinkan untuk kita berjemur pada pagi hari. Oleh karena itu, kita memilih CDR karena tidak hanya vitamin C saja, tetapi juga terdapat kalsium, vitamin D, dan vitamin B6. Berikut adalah usaha kami agar indera penciuman dan perasa kami kembali seperti sedia kala. Betadine Mouthwash and Gargle merupakan obat kumur antiseptik. Kita lihat isinya seperti apa. Ditarik ya guys. Seperti ini. Tuang obat kumur sampai 15 ml. Kelihatan nggak? Nah, habis itu kumur-kumur sampai 30 sampai 60 detik. Kalian bisa gunakan ini sebanyak 3 sampai 5 kali sehari. Betadine nasal spray. Ini tuh gunanya untuk membersihkan hidung kalian, guys. Nah, cara gunain 2 jari kalian kayak gini. Taruh yang telunjuk sebelah kanan, taruh sebelah sini, dan jari tengah sini. Lalu kalian masukkan ke hidung kalian, lubang hidung kalian. Dibuka dulu, guys. Nih. Jika sudah seperti ini, masukkan ke lubang hidung kalian. Lalu kalian pump seperti ini. Nah, itu digunainnya tiap lubang hidung 1 kali pump ya, guys. Untuk membersihkan paru-paru, kami meminum Bir Brand 1 kali sehari. Terapi minyak kayu putih ini menggunakan air hangat cenderung panas yang bertujuan untuk membuat plong saluran pernapasan. Minyak kayu putih dan sendok plastik. Tuang minyak kayu putih 1 sendok plastik. Setelah diaduk rata, tinggal diminum deh. Ini juga bisa untuk digagal ya, guys. Oh iya, ada 1 obat lagi yang kita minum sebelum sarapan, yaitu Bioaid. Sumpah, obat ini tuh asem banget. Kita juga minum obat herbal pH 7 dari Ustadz Adi Hidayat. Kalian bisa dapetin obat ini secara cuma-cuma. Tapi kalian harus menyerahkan fotokopi KK dan hasil tes positif COVID kalian. Dan pada plastik terdapat barcode yang menunjukkan cara pemakaian atau mengonsumsi obat tersebut. Sekarang kita lihat yuk isinya seperti apa. FYI, mama aku nggak cocok sama obat herbal ini. Setelah mengkonsumsi ini, beberapa menit kemudian, mama aku terasa nyesek dadanya. Berbeda dengan papa yang tidak memiliki reaksi apa-apa setelah meminum obat ini. Kalau aku nggak minum obat ini ya guys,
Khasiat obat ini tuh membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering dan meredakan batuk. Jangan lupa ya, perhatikan kode expire-nya. Sekarang kita lihat yang ini yuk, isinya seperti apa. Itulah bentuk ikhtiar kami melawan COVID-19. FYI, aku tuh OTG ya guys, orang tanpa gejala. Jadi kesimpulannya, orang yang terkena COVID-19 memiliki gejala yang berbeda-beda. Begitu juga obat yang dikonsumsinya. Tetap patuhi 3M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Alhamdulillah kami semua sudah negatif dari COVID-19.